Saya ke Bang Ray. Bang Ray, agar kasus ini menjadi momentum untuk benar-benar bersih-bersih kementerian dan lembaga negara untuk bisa minta penyelenggara negara benar-benar melayani publik. Ini bagaimana? Jangan sampai hanya reaktif nih langkah-langkah dari pejabat tertentu. Masih di mute tampaknya Bang Ray. Saya tidak terlalu yakin akan ada langkah besar dari peristiwa ini. Kenapa? Saya lihat pertama dari penjelasan Dirjen. Beliau mengatakan ya yang bersangkutan akan kita periksa agar tidak terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap Menteri Keuangan atau kepada Dirjen Pajak gitu. Jadi ya segitu aja gitu loh targetnya gitu. Itu yang saya sebutkan tadi. Kalau targetnya itu cuma sepertiga hati, gitu kan. Targetnya itu harus direvisi, bukan hanya sekedar memulihkan citra Menteri Keuangan, tapi memastikan seluruh pejabat negara di bawah koordinasi atau di bawah naungan Menteri Keuangan itu memegang prinsip pengelolaan pemerintahan yang bersih gitu loh. Jadi kalau nanti citranya bagus lagi, ya selesai lagi gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, ini kan bukan kasus pertama di Dirjen Pajak dan umumnya di Menteri Keuangan. Dalam catatan saya nanti mungkin bisa ditambah oleh Lola ya. Sejak Ibu Sri Mulyani ya, dari tahun 2016, ini masanya Ibu Sri Mulyani semua nih. Setidaknya 6 sampai 8 kasus terjadi yang hal-hal yang kayak begini gitu. Bahkan sudah masuk penjara dan seterusnya. Dan tidak ada sama sekali perubahan kecuali ya tangani kasus itu. Lupa masyarakat, lupain lagi, terjadi lagi, lupa masyarakat, lupain lagi, terjadi lagi. Gitu. Itu yang saya sebutkan tadi, kayaknya nggak ada. Ini cara Menkeu menangani kasus ini cuma sepertiga hati, bukan sepenuh hati. Kita lihat tadi yang saya sebutkan tadi dari cara Menteri Dirjen Pajak mengatakan supaya tingkat kepercayaan publik jangan sampai anjlok gitu loh kira-kira itu. Jadi yang dijaga mereka tingkat kepercayaan publiknya, bukan kalau menurut Lola bagaimana? Bahwa semua pejabat. Kalau menurut Lola? Ya tentu harusnya ini ya menguatkan kembali apa yang disampaikan Bang Ray ya. Kalau misalnya memang serius, ya dia harus mulai dari tataran regulasi juga gitu. Artinya kalau misalnya Kemenkeu dan dalam hal ini Menkeu-nya yaitu Bu Sri Mulyani itu menyadari bahwa ini bukan hanya terkait dengan citranya Kementerian Keuangan, doronglah kementerian dan lembaga negara lain untuk mendukung misalnya dimasukkannya norma illicit enrichment tadi di tataran regulasi atau hukum positif di Indonesia. Kedua ya dorong juga soal pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset itu perlu dipercepat gitu. Memang begini logikanya apa urusannya Kemenkeu misal ya dalam hal pembahasan RUU tadi gitu, revisi undang-undang tipikor misalnya atau rancangan undang-undang perampasan aset. Inisiatif itu kan tidak harus muncul langsung dari kementerian lembaga yang memang punya keterkaitan langsung gitu. Ini harus dilihat bahwa memang ada inisiatif baik dari sisi eksekutif untuk mendorong agar itu semakin cepat dibahas dan disahkan gitu dengan substansi yang memang menyasar permasalahan tersebut. Jadi kalau misalnya sebelum itu terjadi, ada beberapa peluang tadi sudah sempat saya sampaikan. Tapi ya kalau dalam kerangka yang lebih besar, kita memang agak sulit. Kita harus menunggu dulu apa sebetulnya yang jadi langkah konkret dan substantif yang bisa ditawarkan oleh pemerintah. Jadi kalau saya Mbak Pristani, kalau saya terakhir ya, singkat saja Bang Ray. Harapan saya tidak seindah dan setinggi Lola ya. Bagi saya sederhana aja harapannya. Apa? Menkeu sesegera mungkin memerintahkan siapapun di lingkungannya untuk kembali mengevaluasi harta kekayaan pejabat negara di bawah lingkungan dia melalui LHKPN-nya. Itu aja. Kalau itu dilakukan oleh Menkeu, saya kira efeknya akan kemana-mana. Tapi kalau itu dulu langkah yang Anda harapkan. Melakukan hal itu, saya kira waktu kita sudah habis Bang Ray. Sepertiga adik gitu loh. Baik. Terima kasih Bang Ray, terima kasih Lola, terima kasih Pak Suprapto sudah memberikan perspektifnya malam ini jadi mata kita terbuka. Ini kita harapkan bisa menjadi momentum untuk bersih-bersih para penyelenggara negara untuk mereka mulai lapor secara terserang lah harta-hartanya. Meskipun itu sebuah harapan yang sangat utopis, tapi ya nggak apa-apa lah, kita punya harapan untuk negeri ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semua sudah bergabung bersama kami. Oh ya, ini hari Jumat, berarti hari Senin nanti obrolan malam akan mulai tayang lebih awal pukul 17
17.30 hingga 18.30. Biasanya kan jam 8 malam. Kami mulai tayang 17.30 hingga 18.30. Kita jumpa lagi Senin ya. Lebih dini kami hadir untuk Anda. Selamat berakhir pekan buat Anda semua. Saya Christian Grich. Sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.